Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu. Problem ini sudah yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Kita coba persiapkan solusi-solusi yang salah satunya diawali nanti dengan pembentukan holdingisasi pada perusahaan asuransi supaya nanti ada cash flow juga membantu nasabah-nasabah yang hari ini belum mendapat kepastian. Tapi ini yang mesti saya tekankan, restrukturisasi ya, jadi prosesnya pasti berjalan gitu. Mungkin sebagai akibat transaksi tersebut PT Asuransi Jiwasraya Persero menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 miliar triliun. 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi 13,7 triliun adalah hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu. Seluruh perkara yang sudah ditangani oleh kejaksaan, KPK sama, termasuk dengan perkara Jiwasraya. Jadi apa yang kita miliki, informasi apa yang kita dapatkan, dokumen apa yang KPK miliki, kita akan sampaikan kepada Kejaksaan Agung, dan KPK berkomitmen dan minta kepada Kejaksaan Agung kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi atau kerugian negara di Jiwasraya memantik kegaduhan politik. Publik dibuat bingung sebab yang satu menyalahkan yang lain dan demikian sebaliknya. Kasus Jiwasraya ini diduga berkaitan dengan dua kekuasaan yaitu SBY dan Jokowi. Dan pada saat yang sama, kedua kekuasaan ini didukung dua partai yang berbeda yaitu Demokrat, SBY dan juga PDIP yaitu Jokowi. Dan seperti biasa, kalau sudah ada kasus terkait kerugian negara, maka pertama-tama yang diserang adalah pemerintah, barulah kemudian partai pendukungnya. Dan ketika kasus Jiwasraya terbongkar, maka kader Demokrat langsung menyerang pemerintahan Jokowi. Bahkan pasukan itu langsung menuduh kerugian Jiwasraya digunakan Jokowi untuk kepentingan Pilpres 2019. Ada juga yang menuduh Erick Thohir terlibat di dalamnya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata kasus ini sudah dimulai sejak pemerintahan SBY loh. Maka pendukung Jokowi pun berbalik menyerang pasukan Demokrat. Dan sepertinya pasukan Demokrat tidak berkutik dan tidak mampu membantah lagi. Menariknya ketika pemerintahan SBY persoalan keuangan Jiwasraya ini tentram-tentram saja. Bahkan mantan pejabat waktu itu Said Didu mengklaim Jiwasraya baik-baik saja di era SBY. Tetapi fakta menunjukkan nyatanya masalah di Jiwasraya sudah terjadi sejak pemerintahan SBY yang ditutupi sedemikian rupa. Entah oleh pihak Jiwasraya sendiri, entah penguasa ikut di dalamnya sampai tidak muncul ke permukaan. Bahkan diduga laporan keuangannya merugi tetapi dilaporkan untung. Nah, pemerintahan Jokowi pun tidak kalah terpojoknya. Logikanya kalau masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak pemerintahan SBY, kenapa pada pemerintahan periode pertama Jokowi masalah itu tidak diselesaikan? Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada persamaan modus dalam dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI dengan korupsi di PT Jiwasraya. Mahfud belum mau mengungkap seluruhnya dugaan yang ia temukan, tapi ia berjanji kasus ini akan terus ditindaklanjuti. Pasalnya, Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi meminta agar semua kasus korupsi dibongkar dan dibawa ke pengadilan. Terlebih dugaan awal korupsi ASABRI yang merugikan negara sampai lebih dari 10 triliun. Dan seperti diketahui dugaan mega korupsi di Jiwasraya terjadi bersama dengan terbitnya produk GS Saving Plan pada tahun 2013 sampai 2018. Perusahaan plat merah ini dianggap banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, yakni penempatan saham sebanyak 22,4% senilai 5,7 triliun dari aset finansial. Lalu penempatan reksadana sebanyak 59,1% senilai 149,9 triliun. Akibatnya PT Asuransi Jiwasraya sampai hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah.
Akhirnya DPR memutuskan untuk pembentukan panja demi menangani masalah Jiwasraya. Panja dinilai kurang berbobot oleh Demokrat, makanya Partai Mercy ini ngotot pembentukan pansus. Dalam susunan anggota panja yang diketuai oleh PDIP, jatah Partai Kuryam tersebut untuk 2 orang masih kosong namanya. Bahkan Wasekjen Demokrat Rahlan Nasidik hampir membuka borok lama SBY dengan menyebut Asia Sentinel sebagai media abal-abal di Twitternya. Padahal dari penemuan pendiri Asia Sentinel diketahui SBY bersama Cikias melakukan pencucian uang lewat Bank Senturi yang telah merugikan negara hampir 200 triliun rupiah. Perwakilan Demokrat yang cuma 2 orang tapi ngotot dibentuk pansus juga menuai kritikan Desmond atau Gerindra. Dia menyindir kalau saat ini bukan zaman SBY berkuasa. Selain itu, pada pembentukan pansus Bank Senturi yang lalu malah tak bisa mengungkapkan aktor yang sebenarnya. Nah, berkaca dari pansus Bank Senturi yang menumbalkan Sri Mulyani dan Budiono serta melindungi SBY beserta kroninya, pansus Jiwasraya juga akan dibuat menjerat apa kata SBY. Demokrat akan melindungi majikannya dan menyerang secara membabi buta yang berani mengusik SBY. Meski hal tersebut jelas-jelas merugikan rakyat banyak. Seperti pemberitaan media Asia Sentinel yang membuat SBY dan Demokrat kebakaran jenggot hingga menuntut ke Dewan Pers Hong Kong. Sayangnya tak seperti media Times yang berani melawan cendana, media Asia Sentinel memilih main aman meski punya data-data yang valid. Situs berita Asia Sentinel menerbitkan artikel yang berisi tentang kejahatan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden Indonesia. Dosa SBY terbesar menurut Asia Sentinel adalah kasus Bank Senturi yang diduga merugikan negara hingga 12 miliar US dollar. Adalah John Bertelsen, pendiri Asia Sentinel yang membongkar dosa SBY di situsnya dengan judul Indonesia SBY Government, Vast Criminal Conspiracy. Artikel tersebut mengungkapkan 30 pejabat Indonesia yang terlibat pencucian uang hasil dari kasus Bank Senturi. Cuci uang itu sendiri dilakukan di bank-bank mancanegara. Bertelsen sendiri mendasarkan tulisannya pada laporan investigasi setebal 488 halaman yang digunakan sebagai bahan gugatan Western Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius. Laporan tersebut didasarkan pada analisis forensik atas beberapa bukti yang dikumpulkan oleh tim investigasi dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, dan bahkan negara lainnya. Laporan ini juga dilengkapi dengan 80 halaman affidavit atau keterangan di bawah sumpah. Laporan ini juga menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional antara lain Dombuda, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank Singapura, dan juga lainnya. Lantas apa dosa SBY di kasus Bank Senturi? Menurut Bertelsen dalam artikelnya, Bank Senturi merupakan pintu masuk untuk mencuri uang negara. Ia menuliskan bahwa ada rekayasa saat menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008.